Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Alhamdulillah, kebeli juga inverter MLHY. Ini yang terbaru, katanya versi Pro. Versi Pro ini sudah menggunakan PSW, tapi kata penjualnya loh ya, aslinya gimana ya tentu saja saya belum tahu. PSW itu berarti sudah menggunakan gelombang sinus murni, yang artinya sudah cocok untuk alat-alat induksi. Ya, singkatnya sih sudah mirip dengan listriknya PLN beneran gitu. Packingnya pakai box seperti ini, dan saya beli bundling dengan baterai yang katanya juga 4Ah tulisannya nih, 21 volt 4Ah. Yang modelnya sudah agak kekinian ya, yaitu indikator baterainya ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, tapi kok beda kayaknya ya. Kayaknya sih beda baterainya dengan yang baterai yang lainnya, kayak yang Kamoli, yang Lucid dan lain-lain. Kalau itu kan chargernya ada dari atas ya, ini dari sini. Ya, masalah baterai kita bahas di video lain saja. Kita fokus ke sini dulu, ke inverter ini. Di sini tertulis katanya 21 volt ke 220 volt. Tapi nggak ada keterangannya AC ya. Terus ada dual engine intelligent flash charging. Maksudnya sudah ada ininya, USB-nya juga mungkin gitu. Terus hemat energi katanya, anti electric shock, resistant to plug-in and non-plug-in. Untuk output powernya ini di bawah 150 watt. Ya memang untuk kebutuhan daya rendah. Jangan dipikir nanti bisa menggunakan mesin gerinda, mesin circle, ya gitu juga ya. Untuk lebih baiknya ya ini di bawah 120 watt. Untuk USB maksimal di 20 watt saja. Inputnya ini pakai LXT ya, jadi di 20 volt. Outputnya di 220 volt. USB di sekitar 5 volt. Oke, seperti itu. Langsung dibuka saja. Kayak gini rekan-rekan tampilannya. Build quality-nya bagus juga sih ini. Ada aksen bitik-bitik putih gitu ya. Jadi kayak bodinya Gerinda Lucid kemarin kayak gitu. Kalau kita bandingkan dengan versi yang biasa, ini memang ada sedikit perbedaan. Dari body seolah ini malah kayak lebih ramping ya, ramping memanjang gitu. Yang ini mengkotak. Sebetulnya kalau inverter ini kan memang inverter di mobil ya, dimodif itu. Ini saja ada lubangnya sebetulnya. Lubang untuk colokan di mobil itu apa sih namanya? Yang ini enggak, ini sepertinya memang didesain khusus sebagai sebuah alat tersendiri. Di bagian sini ada colokan, colokannya sudah menggunakan model universal ya. Ini kan colokannya kayak gini nih, masih model-model Cina sono, yang ini enggak universal. Bisa untuk berbagai macam colokan jadi satu di sini bisa. Ini ada labelnya, di sini ada tegangan baterai, kemudian ada 3 USB. USB A-nya 2, kemudian Type-C-nya 1. Ketika baterai dipasang ke unit, ini otomatis untuk USB langsung nyala. Ini nggak ada tombol on off-nya. Sementara switch yang ada di sini itu untuk menyalakan inverter. Kita coba nyalakan. Langsung muncul tegangan baterai dalam kondisi penuh ya, 20,7 volt. Seharusnya untuk ngetes inverter itu PSW atau MSW pakai alat sendiri namanya osiloskop, tapi saya belum punya. Ya, jadi saya ngetes pakai alat yang saya punya saja ya. Ini adalah wattmeter yang AC. Kalau tegangannya nggak AC, jadi dia nggak akan nyala. Seperti contoh inverter yang versi lama. Coba kita colokkan ke inverter yang lama. Nah, ini nggak nyala. Tapi listriknya masih tetap ngalir ya rekan-rekan. Nah, lampu tetap nyala. Ini lampu Philips ya, saya bungkus pakai kertas. Oke, sekarang saya akan colokkan ke inverter yang baru, yang sudah Pro ini. Apakah nyala atau tidak? Wah, ternyata nyala rekan-rekan. Terlihat ya, untuk dayanya hanya di 1,7 watt. Kemudian frekuensinya di 50 Hz, tegangannya di 222 volt, arusnya di 0,025 ampere. Kalau PF itu saya lupa ya, apa itu. Nanti rekan-rekan yang tahu bisa komen di komentar. Nyala dia untuk wattmeter AC ini.
Saya akan coba ukur atau tes mungkin tegangan pakai multimeter, dan ini sudah saya setting ke AC. Kira-kira muncul nggak nih tegangannya? Muncul ya, AC terdeteksi 235 volt kalau di sini. Sementara yang ini muncul atau tidak? Seingat saya sih dulu nggak muncul. Nggak bisa nih. Terdeteksi 0 AC, nggak bisa. Coba kalau saya bikin DC ya. Saya bikin DC. Oke, DC. Muncul nggak nih? Munculnya tegangan DC cuy. Di 193 volt. Outputnya beda ya. Yang ini sepertinya sudah betulan AC, sedangkan yang ini masih DC. Nah, kalau masalah ini apakah betul PSW? Nah, itu tadi harus dites pakai osiloskop. Saya nggak punya, belum punya ya. Baik, saya akan coba nyalakan kipas angin ini. Kipas angin tuh kan udah pasti induksi ya. Nyalanya kok agak sulit. Nah, udah tercolok. Kita nyalakan. Nyala dia. Apakah ada suara dengung? Mikrofonnya saya dekatkan. Oke ya, di speaker. Saya juga colokkan ke listrik PLN langsung. Gimana, ada bedanya nggak suaranya? Yang ini pakai listrik PLN langsung. Sementara yang ini pakai mini inverter. Kayaknya sih ada dengung-dengungnya dikit ya. Ya bisa jadi ya ini masih belum PSW yang betul-betul pure. Ya masih modif-modif dikit lah. Ya itu tadi harus pakai alat osiloskop lah untuk ngetes apakah betul ini sudah PSW atau belum. Nih ada TV LED 43 inch. Saya akan coba nyalakan pakai mini inverternya MLHI yang versi Pro. Kalau dinyalakan pakai PLN, itu nanti akan nyala merah di situ. Sorry. Nah, nyala merah ya di sini ya. Coba saya cabut. Nggak nyala. Terus saya colokkan ke sini. Posisinya kurang mengenakan. Sudah tercolok. Dan ternyata nggak nyala merah. Berarti nggak bisa untuk menyalakan LED yang 43 inch. Oh, ini belum saya nyalakan, Deng. Sorry. Oh, bisa, men. Bisa. Bisa ya? Sudah saya nyalakan musuhnya. Bisa kan? Masya Allah. Keren nih, bisa menyalakan LED TV 43 inch. Ya, saya matikan lagi aja. Saya akan bongkar. Untuk bautnya sendiri pakai Torx T10. Baut yang tengah ini nggak bisa dilepas cuy. Harus ngelepas casingnya dulu ini. Casing dari soket baterai. Nah, gini. Dilepas gini. Baru dilepas. Oke, dalemannya kayak gini ya rekan-rekan ya.
Nih, ada transformer di situ. IC-nya ada beberapa MOSFET di sini yang saya kenali. Seperti ini ya. Nanti saya rakit lagi ya. Baiklah, alhamdulillah kita masuk ke sesi konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan, apakah alat ini worth it? Saya bisa mengatakan alat ini worth it ya. Dengan harga unitnya ini saja hanya di sekitar 190-an, sudah mendapatkan mini inverter yang pakai baterainya cordless ya, apalagi rekan-rekan di rumah punya baterai LXT yang banyak. Ini saya kira cukup worth it dimiliki buat jaga-jagalah kalau misalkan nanti ada pemadaman dari PLN, kita butuh ngecas HP, butuh ngecas laptop. Kadang-kadang nanti misalkan pas ada timnas main gitu kan, kita bisa nyalakan TV. Saya kira sudah cukup memenuhi kebutuhan ini. Tapi tentu saja jangan ekspektasi lebih. Ini kan memang untuk daya kecil yang maksimal hanya di 150 watt. Nanti, wah masa 190.000 nggak bisa untuk menyalakan ini, menyalakan itu. Ya harganya sih kan cuma segini coy. Jangan minta yang aneh-aneh lah. Wong inverter yang bagus yang betul-betul PSW itu kan harganya bisa jutaan. Masa ini 190.000 kita mintanya yang kayak gitu. Maka ya tahu diri lah. BTW sesaat sebelum saya bikin video ini, tadi di grup sempat ada pembicaraan kalau yang versi Pro itu sudah kosong stoknya. Wah, ini juga kayaknya cukup laris manis ya, banyak orang yang nyari berarti. Alhamdulillah saya masih masih mendapatkan ya, masih kebagian. Kemarin alhamdulillah di Lazada dengan koin dan sebagainya dapat harga di 270-an. Itu bundling dengan baterainya. Sepaket ya, jadi sudah dapat unit mini inverter, juga dapat baterai MLHI yang versi baru. Nah, masalah baterai insya Allah saya bahas di video yang lain saja. Nah, nanti mungkin akan ada yang tanya, kenapa ngecas HP nggak pakai adapter yang sudah ada USB-nya saja? Ini kan juga sebetulnya ada USB ya. Gini, beberapa jenis HP apalagi HP-HP yang kekinian, itu chargernya sudah lebih canggih ya. Misalkan wattnya juga besar gitu. Sampai yang berapa yang terbaru itu sampai 120 watt itu juga ada kayaknya. Kalau kita ngecas pakai USB biasa kayak gini, itu ngecas HP-nya ya lama. Maka dari itu dengan begini kan kita bisa nyolok nih ke sini. Charger bawaan HP kita colok ke sini, berarti, ya sama saja kayak kita ngecas ke PLN gitu loh. Jadi cepat juga, quick charger-nya atau fast charging-nya itu bisa bekerja dengan maksimal. Udah ya, seperti itu saja. Insyaallah kita ketemu di video lainnya rekan-rekan. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.